Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Sipakarewa, kembali lagi bersama kami dalam ruang berbagi informasi dan inspirasi. Pada episode kali ini, kita akan mengangkat topik yang mungkin belum banyak dikenal oleh masyarakat luas, yaitu tentang Pekan Suci dalam tradisi umat Katolik. Dan melalui perbincangan santai kita pada kesempatan ini, kita akan mencoba mengenal lebih dekat makna dari rangkaian hari penting ini dalam Pekan Suci yang diawali dari Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Vigili Paskah hingga Hari Paskah nantinya. Sobat Sipakarewa, sudah hadir bersama kita narasumber yang akan membantu kita untuk menjelaskan secara sederhana dan mudah dipahami. Narasumber kita pada kesempatan ini, Bapak Yakobus Tape Kalua. Selamat pagi Pak Yakobus. Selamat pagi Ibu Rizka. Bagaimana kabarnya Pak Yakobus? Luar biasa sehat. Wah, sungguh luar biasa sehat ya. Nah, Pak Yakobus, sesuai dengan topik kita pada kesempatan ini tentang Pekan Suci yang diawali dengan Minggu Palma ya? Minggu Palma. Ya, betul. Ya. Nah, Pak Yakobus, kami mau bertanya, kira-kira apa yang dimaksud dengan Pekan Suci itu dalam agama Katolik? Ya, terima kasih. Pertama yang kita pahami dan umat Katolik sudah memahami semua bahwa Pekan Suci dari kata pekan berarti satu minggu, satu pekan. Satu pekan di mana kita secara khusus masuk dalam situasi di mana umat merayakan misteri Paskah. Ya, misteri Paskah itu dimulai dari sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus. Dan kisah sengsara itu dimulai pada Minggu Palma, di mana Yesus sendiri yang adalah Mesias sudah mengetahui apa yang akan terjadi di Yerusalem. Maka pada Minggu Palma itu Yesus memasuki Yerusalem sebagai penggenapan dari nubuat yang akan terjadi. Jadi Pekan Suci yang dimulai dari Minggu Palma adalah kisah di mana umat Katolik mengenang peristiwa yang paling menentukan dalam iman umat. Bahkan di dalamnya dikatakan bahwa suatu peristiwa yang sangat krusial karena Yesus yang adalah Tuhan, adalah Juru Selamat, mengambil jalan salib untuk menyelamatkan umat manusia. Dan sebuah jalan yang tidak lazim yang ditempuh oleh seseorang untuk menyelamatkan orang lain. Oke ya, jadi kalau kita lihat ini merupakan sebuah rangkaian peristiwa ya, yang saling terhubung antara satu dengan yang lain ya. Saling terhubung karena harus dimulai dari kisah sengsara dan sampai pada kebangkitan. Tidak ada kebangkitan kalau tidak dimulai dengan kisah sengsara dan penyaliban. Oh iya. Nah, mengapa Pekan Suci ini sungguh sangat penting bagi umat Katolik? Terima kasih. Dikatakan bahwa Pekan Suci adalah sebuah drama penebusan. Drama penebusan dikatakan drama karena di dalamnya banyak situasi yang kita sendiri sebagai umat beriman, sebagai orang yang ditebus, belum memahami sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Yesus dalam peristiwa Pekan Suci ini. Nah, tanpa peristiwa pekan ini tidak ada Paskah. Ya, tidak ada Paskah, dan kita tahu bersama bahwa Paskah adalah puncak dari iman Kristiani. Puncak dari iman Kristiani. Bukan kelahiran, tetapi Paskah adalah puncak dari iman Kristiani. Oh iya, berarti menarik sekali. Berarti dalam Pekan Suci ini ada pesan besar yang ingin disampaikan di dalamnya ya? Ya, bahwa di dalam Pekan Suci itu kita merenungkan bagaimana Yesus itu
menyerahkan diri sehabis-habisnya kepada umat manusia yang adalah orang berdosa, tapi Yesus mau bersolidar dengan manusia, turun ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Dan lewat penebusan itu, lewat saliblah, dosa itu bisa ditebus oleh Tuhan. Oh, nah apa makna utama yang ingin disampaikan melalui Pekan Suci ini yang tadi sudah dijelaskan mulai diawali dengan Minggu Palma. Kira-kira apa makna utama yang ingin disampaikan? Makna utama yang mau disampaikan dalam peristiwa ini adalah kasih yang memberi diri. Atau dalam bahasa lain, bahwa Yesus itu mengasihi manusia, Allah mengasihi manusia, dan lewat Yesus Kristus memberikan diri, bahkan mengorbankan diri sehabis-habisnya karena taat kepada kehendak Tuhan untuk menebus dosa manusia. Oh, jadi itu peristiwa-peristiwa atau pesan-pesan yang terjadi selama Pekan Suci ini ya? Ya, jadi dikatakan bahwa melalui peristiwa ini Tuhan itu tidak jauh dari kita. Bahkan Tuhan itu bukan hanya transenden, tapi dia imanen, tinggal bersama dengan kita dan ikut menderita apa yang dirasakan oleh manusia. Mulai dari baptisannya, lewat baptisan Yesus itu solidar dengan manusia. Meskipun dia tidak berdosa, dia pun dibaptis supaya manusia juga merasakan apa yang dirasakan oleh Yesus, atau Yesus merasakan apa yang dialami oleh manusia. Maka lewat penderitaan itu Yesus memulihkan hubungan yang terputus antara Allah dengan manusia ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan di Taman Eden dan memilih jalan kebebasan, dan justru jalan kebebasan itu membawa manusia ke dalam dosa. Tapi puji Tuhan bahwa lewat peristiwa iman yang kita rayakan dalam Pekan Suci itu, Allah yang begitu jauh datang mendekati manusia dan tinggal di antara manusia, merasakan apa yang kita rasakan, menyembuhkan orang yang sakit, menghidupkan bahkan orang yang sudah meninggal, dan itu adalah bukti kasih Allah yang imanen, yang tinggal bersama dengan manusia. Sungguh luar biasa sekali ini. Nah, Pak Yakobus, di awal tadi kan kita sudah bicara bahwa Pekan Suci ini akan diawali dengan Minggu Palma seperti itu. Nah, kira-kira apa yang diperingati dalam perayaan Minggu Palma ini? Apa yang terjadi? Ya, pada Minggu Palma, peristiwa yang dialami oleh Yesus sendiri dan itu yang dirayakan oleh umat Kristiani, secara khusus orang Katolik, adalah peristiwa masuknya Yesus ke dalam Yerusalem, di mana dikatakan pada saat itu Yesus disambut dengan meriah, dieluk-elukan sebagai Raja, sebagai Mesias, karena ia datang dengan rendah hati. Dan itu terdengar dari seruan orang yang menyambut pada waktu itu, Hosana, Putra Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kira-kira dari perayaan Minggu Palma ini, adakah sesuatu yang khas begitu? Ya, di berbagai negara, kalau kita melihat di YouTube atau di media sosial yang lain, peristiwa Minggu Palma identik dengan daun-daun palma. Kalau kita di sini ada berbagai jenis palma yang biasa digunakan oleh umat untuk memulai peristiwa itu dan juga memperingati apa yang dilakukan oleh orang pada zaman Yesus ketika menyambut Yesus yang masuk dalam Yerusalem, dalam kota Yerusalem, untuk dikatakan untuk menggenapi apa yang dinubuatkan oleh para nabi bahwa di Yerusalem
Yesus akan mengalami semua peristiwa yang akan terjadi, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitan. Dan Yerusalem itu adalah pusat dari iman kekristenan. Oh, berarti itu ciri khasnya ya, Ya, daun ciri palma khas ya. bukan hanya daun palma, dan di dalam kitab suci juga dikatakan bahwa orang menghamparkan bukan hanya daun-daun di pinggir jalan yang dilewati oleh Yesus, tapi juga orang menghamparkan baju, kain-kain yang dilewati oleh Yesus, yang menandakan bahwa sukacita orang menyambut dengan kegembiraan, karena umat dan orang waktu itu menyadari bahwa penyelamat kita sudah datang. Meskipun sebenarnya ada banyak hal yang dipahami umat waktu itu pada zaman Yesus yang tidak sama yang dirasakan dan dipahami oleh Yesus sendiri, bahwa Yesus datang bukan untuk memerintah sebagai raja seperti raja dunia atau penguasa dunia, tapi Yesus datang untuk menebus dosa manusia dan membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa. Dan ada beberapa paham orang waktu itu bahwa Yesus datang ini mau membebaskan kita dari penjajahan Roma yang waktu itu. Jadi selain minggu daun-daun palma tadi, itu ada satu lagi yang menjadi ciri khas dari minggu palma adalah Yesus menunggangi atau mengendarai, kalau dikatakan, atau naik keledai betina. Ya, jadi keledai itu adalah simbol dari hewan atau binatang yang sederhana dan mau untuk menanggung beban atau mau membawa beban apapun yang ditaruh di atas pundaknya. Dan itu juga menjadi simbol bahwa Yesus mau merendahkan diri, mau mengendarai keledai bukan kuda seperti penguasa pada umumnya, dan itu adalah simbol kerendahan, ya, kerendahan hati. Kerendahan. Ya. Jadi selain daun palma yang menjadi ciri khasnya itu keledai. Ya. Tadi dikatakan bahwa keledai betina ya. Kira-kira kenapa bukan keledai jantan saja? Iya. Kan kalau kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari ya mungkin kadang ada yang mengatakan bahwa ya betina ini kan ya identik juga dengan perempuan. Dan kira-kira kenapa bukan jantan saja? Ya, waktu itu kan di Yerusalem dan bahkan dalam tradisi Yahudi bahwa wanita atau perempuan itu adalah masyarakat kelas 2, masyarakat kelas 2 dan masyarakat yang tidak diperhitungkan, sama dengan anak-anak. Misalnya dalam penggandaan roti, Yesus memberi makan 5.000 orang atau 4.000 orang. Dikatakan di sana bahwa yang hadir adalah 5.000 orang laki-laki. Ya, betul. Dan tidak dikatakan ada perempuan, ada anak-anak. Jadi perempuan dalam hal ini, kalau kita melihat konteks keledai betina, bahwa keledai betina itu sesuatu yang tidak lazim, dan kemungkinan besar bahwa keledai betina itu tidak akan mampu untuk membawa beban. Ya, lain dengan misalnya keledai jantan. Keledai jantan itu memang dia menyimbolkan sebagai hewan yang mau untuk membawa beban apapun, tapi pada hakikatnya keledai betina laki-laki jantan itu bisa membawa beban apapun. Tapi kalau betina adalah simbol bahwa sesuatu yang tidak diperhitungkan, tapi justru itulah yang dipergunakan oleh Yesus untuk menyatakan bahwa dia peduli kepada semua orang, dia peduli kepada siapa saja, bahkan yang tidak diperhitungkan oleh masyarakat pada waktu itu. Ya. Nah, tadi kan kita katakan bahwa ciri khas dari
Minggu Palma itu adalah Ya, daun daun palma ya. Nah, palma. kira-kira apa makna dari penggunaan daun palma Ya, tersebut? di daun palma itu melambangkan kejayaan atau ada Kejayaan. melambangkan kemenangan, Mm-mm. dan itu juga yang melambangkan bahwa sukacita dari daun palma itu orang-orang mengakui Yesus sebagai Mesias. Ya. Ya, Mesias, pengakuan Yesus sebagai Mesias, Mesias yang akan membebaskan orang Israel, orang Yahudi dari penjajahan Roma waktu itu. Namun Palma juga mengingatkan hal yang ironis. Dikatakan bahwa dalam peristiwa Minggu Palma itu sesuatu yang ironis atau paradoks. Karena ketika Yesus masuk di Yerusalem, orang-orang yang menghamparkan daun-daun di jalan dan berteriak Hosana Putra Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Namun beberapa hari kemudian orang yang sama itu yang berteriak Hosana Putra Daud, orang yang sama juga itu berteriak salibkanlah dia. Dan itu adalah sesuatu yang paradoks dan juga terjadi dalam masyarakat kita, bahwa di satu sisi ada orang yang mengelukan kita ketika kita berjaya, tetapi ketika kita terpuruk atau jatuh dalam situasi yang kurang menguntungkan, bahwa tidak jarang orang yang sama juga justru berbalik arah untuk membenci, mencaci maki, bahkan dia yang memprovokator orang untuk menghina, bahkan melukai orang lain. Dan itu dalam peristiwa Palma itu adalah minggu di mana ada peristiwa yang paradoks atau ironis, ya, salibkan dia. Dan itu yang terjadi pada hari Jumat di mana Yesus disalibkan. Oh iya. Nah, kalau kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari, kira-kira apa pesan sederhana yang ingin disampaikan melalui peristiwa Minggu Palma Minggu ini? Palma. Ya, peristiwa Minggu Palma mengajak kita sebagai umat beriman, baik itu umat Kristiani maupun secara khusus seorang umat Katolik ya. di seluruh dunia, bahwa peristiwa ini mengajak kita untuk bertanya apakah kita hanya mau ikut Tuhan, mau ikut Yesus hanya pada saat kita senang, pada saat menguntungkan, atau kita mau juga siap sedia untuk mengikuti Tuhan pada situasi yang sangat sulit atau semakin situasi yang sulit sekalipun kita tetap mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi bukan hanya pada waktu mengeluhkan Yesus, Hosana Putra Daud, tapi ketika situasi sulit yang dialami Yesus, bahkan situasi sulit yang kita alami dalam kehidupan kita, kita juga senantiasa mempercayakan kehidupan kita kepada Yesus, bahwa Yesus juga diperlakukan yang sama. Maka ketika kita beriman kepada Yesus, maka kita juga akan mengalami konsekuensi atau situasi yang sama. Kadang kita tidak akan mengalami dalam iman kita situasi yang mulus-mulus saja. Bahkan dikatakan bahwa umat Kristiani, orang Katolik itu akan menanggung salibnya setiap hari. Ya, pikulah salib. Kalau mau mengikuti Yesus, maka kita harus memikul salib kita setiap hari. Salib itu bukan seperti palang yang dibawa oleh Yesus ketika mau dibawa ke Golgota, tapi salib dalam kehidupan kita itu macam-macam. Bisa disebutkan Ya, contohnya? misalnya di rumah masing-masing, di rumah bisa saja bahwa pasangan kita atau anak-anak kita atau situasi rumah kita adalah salib bagi kita. Nah, dalam situasi ini maka kita sebagai pengikut Kristus yang beriman kepada Yesus, bahwa situasi sesulit apapun kita tetap percaya bahwa melalui situasi ini, peristiwa ini, Tuhan
pasti datang untuk menolong saya. Hmm. Seberat apapun ya peristiwa salib yang kita tanggung, kita percaya bahwa dalam iman kita mampu melewati semua itu karena Yesus yang adalah guru kita mengalami juga hal yang sama. Dan tentu salib kita tidak akan seberat salib Yesus. Oh, jadi Ya, salib itu semacam tantangan atau cobaan tantangan seperti itu ya? misalnya kita sebagai pegawai, situasi di kantor, pekerjaan yang kita kerjakan setiap hari, hendaknya itu menjadi permenungan bagi kita bahwa bukan kita melihat bahwa ini salib ini berat, tapi situasi di mana kita bisa mengambil makna bahwa apa yang saya kerjakan ini adalah bagian dari iman saya, bagian dari iman. Jadi kalau berat ya kita harus melaksanakannya dengan senang hati karena ini adalah panggilan. Panggilan semua orang atau semua profesi pekerjaan itu ada salibnya. Tidak ada satu pekerjaan pun yang enak-enak saja bangun tidur dan tiba-tiba mendatangkan rezeki atau kita memperoleh uang yang banyak. Tidak. Justru sebuah keberhasilan itu dimulai dari situasi di mana orang bangun tidur, jatuh bangun untuk memulai sesuatu. Dan kita percaya dalam teladan yang dilakukan oleh Yesus, kita tidak hanya merasakan apa yang baiknya saja, tapi dalam situasi yang sulit pun kita percaya Tuhan akan membantu dan menolong kita. Oh iya. Nah, selanjutnya tadi kan ini Minggu Palma sudah. Selanjutnya tadi Kamis Putih. Kamis Putih. Nah, karena Kamis Putih ini juga menjadi bagian dalam Pekan Suci seperti itu ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada Kamis Putih ini? Ya, Kamis Putih di dalam liturgi gereja atau dalam iman Katolik dikatakan Tri Hari Suci. Tiga hari yang suci, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah. Ya, Paskah. Jadi dalam perayaan Kamis Putih yang kita rayakan adalah mengenang perjamuan Tuhan yang diistilahkan itu perjamuan malam terakhir di mana Yesus dan para muridnya itu mengadakan perjamuan sebelum sengsara dan wafat Yesus. Dan situasi ini, peristiwa ini sudah diketahui, sudah dipahami oleh Yesus bahwa semuanya itu akan dilewati, maka dia mengadakan perjamuan yang terakhir. Ya, perjamuan dikatakan perjamuan malam terakhir. Nah, dalam perjamuan malam terakhir ini banyak peristiwa atau banyak situasi yang dialami baik oleh Yesus sendiri maupun yang dialami oleh para murid. Ada situasi yang tidak mengenakan, tapi di dalam perjamuan malam terakhir juga ada peneguhan dan ada amanat yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita. Dan pada malam Kamis Putih itu dikatakan bahwa itu adalah ulang tahun Ekaristi, di mana Yesus sendiri berpesan ketika bersama-sama dengan muridnya untuk merayakan perjamuan Paskah. Jadi pada waktu itu Yesus juga merayakan perjamuan Paskah Yahudi waktu itu. Jadi mereka makan dan minum seperti orang Yahudi pada waktu itu. Namun dalam peristiwa malam terakhir itu Yesus memberikan amanah. Dan itu yang kita rayakan setiap kali kita merayakan Ekaristi. Yesus berpesan, ambillah ini, makanlah sebagai kenangan akan aku. Demikian juga ketika membagi-bagikan atau ketika memberikan piala anggur yang berisi anggur kepada para murid, dia mengatakan, ambillah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru. Jadi darah Yesus yang diserahkan dalam piala itu adalah darah perjanjian baru.
Maka setelah itu dalam Injil dicatat bahwa peristiwa setelah itu adalah peristiwa yang baru atau perjanjian baru yang diadakan oleh Allah dengan manusia. Oh ya, Ya, jadi hal yang khas di Kamis Putih itu adalah tadi yang pertama dikatakan tadi, perjamuan ya, terakhir ya, perjamuan terakhir dan perjamuan terakhir. amanat yang diberikan oleh Yesus kepada murid-murid untuk merayakan Ekaristi seperti yang kita rayakan setiap hari Minggu dan perayaan-perayaan lain yang sama dengan hari Minggu, hari Ya. raya itu. Kemudian ada yang ketiga tadi itu adalah simbol kerendahan hati. Yesus merendahkan diri, dia sebagai guru, tapi pada waktu itu dia mau membasuh kaki para muridnya. Bayangkan seorang guru yang adalah junjungan para murid waktu itu, dia mengambil cara atau situasi yang tidak lazim yang dilakukan pada waktu itu. Dia membasuh kaki para murid dan bahkan kalau kita membaca secara seksama, mengikuti secara seksama, bahwa pada perjamuan malam terakhir itu, Yesus sendiri itu tidak mau untuk dibasuh kakinya. Ya, bahkan Yesus mengatakan apa yang saya lakukan kamu belum tahu sekarang, tapi kelak kamu akan mengetahui apa yang saya lakukan ini. Ya. Ya. Jadi ada tiga simbol tadi itu yang Perjamuan dilakukan terakhir. Yesus, perjamuan malam terakhir, Paskah Yahudi, kemudian pesan kepada para murid untuk senantiasa merayakan Ekaristi, perjamuan kudus itu, dan yang ketiga adalah pembasuhan kaki para murid. Dan sebenarnya itu yang paling khas sebenarnya dalam Kamis Putih itu, pembasuhan kaki para murid. Berarti Ya. ya. Nah, mengapa peristiwa itu begitu bermakna bagi umat Katolik? Dikatakan bahwa Yesus memberikan dirinya sehabis-habisnya, ya, dalam berupa roti, ya, dan anggur. Dan Yesus menyimbolkan bahwa ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukan hanya roti saja, tapi Yesus mengatakan bahwa inilah tubuhku. Dan maka ketika kita merayakan Ekaristi, kita menyantap tubuh Kristus, menerima roti, berarti pada waktu itu kita menerima tubuh Yesus sendiri. Demikian juga dengan piala yang berisi anggur, bahwa anggur bukan hanya anggur seperti yang kita minum atau diminum pada waktu perjamuan, tapi anggur yang diberikan Yesus adalah darahnya sendiri. Darahnya sendiri. Jadi pemberian diri secara utuh, ya, tubuh dan darahnya. Wow. Ya. Berarti tindakan Yesus ini sungguh sangat menyentuh gitu ya. Iya, Jadi itu adalah tadi juga Pak Yakobus sudah sempat katakan bahwa dalam Kamis Putih itu juga ada peristiwa pembasuhan kaki ya, pembasuhan kaki para murid. Nah, kira-kira apa makna dari tindakan Yesus ini membasuh kaki para muridnya? Iya, peristiwa Yesus membasuh kaki para murid adalah salah satu contoh kepemimpinan yang sejati yang ditunjukkan oleh Yesus, bahwa seorang pemimpin adalah pelayan. Dan saya kira sekarang itu simbol atau semboyan ini tetap digunakan dalam dunia kerja atau dimanapun orang mengemban tugas atau tampuk kepemimpinan. Dan seharusnya begitu, bahwa seorang pemimpin adalah seorang pelayan. Seorang pelayan. Nah, itu ya dicontohkan oleh Yesus, bahwa seorang pemimpin itu pertama-tama dia harus melayani, ya, bukan menjadi orang yang dilayani. Dan persis itu yang ditunjukkan oleh Yesus, bahwa kepemimpinan sejati adalah pelayan. Yesus memberikan standar baru. Nah, ada pembaharuan atau mau dikatakan
standar baru yang mesti kita pakai sebagai pengikut Kristus ketika kita diberikan kepercayaan untuk menjadi pemimpin. Dan itulah persis yang dilakukan, diemban atau diimani oleh para pemimpin dalam gereja kita, bahwa pemimpin mulai dari Bapak Paus sampai para imam, diakon, tugas utama mereka adalah pelayan, melayani umat yang ada di sekitar mereka. Maka seorang pemimpin dikatakan adalah seorang pelayan, dia adalah gembala. Ya, seorang gembala itu dikatakan oleh Yesus, gembala adalah orang yang mau memberikan nyawanya bagi yang dilayani. Bukan hanya memimpin, bukan hanya memerintah, tapi dia juga harus ikut serta dalam tugas itu.